Hai, bertemu kembali kita di video pembelajaran IPA bersama Ibu Nirma. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Pernahkah kalian memikirkan mengapa seorang anak tidak sama persis dengan kedua orang tuanya atau mengapa dua orang bersaudara terlihat berbeda satu sama lain? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya karena adanya proses pembelahan sel secara meiosis yang terjadi pada proses pembentukan sel gamet. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Dalam hal ini adalah sel sperma dan sel telur. Manusia mempunyai jumlah kromosom 46 buah atau disebut diploid. Nah, ketika proses pembelahan secara meiosis terjadi, sel sperma akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Tadi jumlah kromosom sel tubuh 46 buah, ketika pada sel sperma jumlah kromosom menjadi 23 buah. Begitu juga dengan sel telur, dia akan memiliki jumlah kromosom 23 buah atau disebut juga dengan haploid. Kalau sel tubuh memiliki jumlah kromosom diploid, kalau sel gamet, apakah itu sel sperma atau sel telur, akan mempunyai jumlah kromosom haploid. Berikut ini adalah perbandingan antara pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Pada video sebelumnya, Ibu sudah pernah membahas tentang tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Pada mitosis, pembelahan dari satu sel induk menjadi dua sel anak, di mana jumlah kromosom sel induk sama dengan jumlah kromosom sel anak. Jika sel induk mempunyai jumlah kromosom yang diploid, maka sel anak juga mempunyai jumlah kromosom yang diploid. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Sementara pembelahan meiosis adalah pembelahan sel dari satu sel induk menjadi 4 sel anak, di mana jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jika sel induk mempunyai jumlah kromosom yang diploid atau 2N, setengah dari 2N adalah N, disebut juga dengan haploid. Pembelahan meiosis mengalami dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ini adalah gambar satu buah sel dalam fase istirahat atau interfase. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin. Ketika sel akan membelah, benang kromatin akan menggandakan diri, memendek dan memadat sehingga terbentuk kromosom. Sentriol membelah dan masing-masing mengeluarkan gelondong pembelahan atau benang-benang spindle. Benang kromatin semakin memendek dan memadat, sehingga terbentuklah kromatid. Fase ini berada pada profase 1. Selanjutnya, kromosom yang homolog atau kromosom yang sama, dia akan saling mendekat dan pada saat itu terjadilah crossing over. Crossing over adalah perpindahan materi genetik di antara kromosom homolog. Inilah yang akan menimbulkan variasi genetik pada setiap individu. Sehingga seorang anak tidak akan sama persis dengan induknya. Seorang anak tidak akan sama persis dengan kedua orang tuanya. Kemudian, kromosom yang homolog perlahan-lahan bergerak menuju ke daerah bidang pembelahan atau ekuator sel. Kalau kalian perhatikan,
ini adalah kromosom pada saat mitosis dan ini pada saat meiosis ketika berada di bidang pembelahan. Kalau meiosis, kromosom homolog berpasangan atau saling berdekatan, sementara pada mitosis tidak. Kromosom homolog bergerak dan berada di bidang pembelahan. Masing-masing pada tahap anafase 1, kromosom homolog saling memisahkan diri menuju kutub-kutub yang berbeda. Kemudian terjadi pada telofase 1, terjadi sitokinesis dan kromosom mulai berubah menjadi benang-benang kromatin dan terbentuklah membran nukleus. Dan sel menjadi 2, di mana sel ini bersifat haploid. Ini hasil dari pembelahan meiosis 1. Selanjutnya, pada profase kedua, benang-benang kromatin kembali memadat dan memendek. Sentriol kembali membelah dan bergerak menuju kutub-kutub sel. Dan masing-masing kromatid tadi, atau masing-masing kromosom akan bergerak menuju ekuator sel atau bidang pembelahan pada metafase 2. Masing-masing kromatid terpisah dan menuju kutub-kutub yang berbeda. Pada telofase 2 terjadi sitokinesis sehingga terbentuklah 4 sel yang bersifat haploid atau N. Proses pembelahan meiosis itu sangat penting pada proses reproduksi karena dari proses meiosis akan terbentuk individu yang bersifat diploid atau 2N. Coba kalian perhatikan. Seorang ayah dengan seorang ibu. Seorang ayah memiliki kromosom yang bersifat diploid atau 2N dengan jumlah kromosom 46 buah. Seorang ibu juga memiliki kromosom tubuh yang bersifat diploid atau 2N sama dengan 46 buah. Nah, dengan adanya pembelahan meiosis, seorang laki-laki, seorang ayah akan menghasilkan sel sperma yang bersifat haploid atau 23 buah kromosomnya. Dan seorang ibu akan menghasilkan sel telur yang bersifat haploid dengan jumlah kromosom 23 buah. Ketika terjadi fertilisasi atau pertemuan sel sperma dengan sel telur, maka terbentuklah individu atau seorang anak yang memiliki jumlah kromosom 46 buah atau 2N diploid. Sehingga pada proses ini berarti seorang ayah mewariskan sifat-sifat keturunannya setengah dan seorang ibu mewariskan sifat-sifat keturunannya setengah atau 50%, 50%. Sehingga seorang anak yang dilahirkan nanti memiliki sifat perpaduan kedua orang tuanya. Apakah dari sifat bentuk rambut, warna rambut, bentuk telinga, bentuk hidung, bentuk bibir, warna kulit. Bisa jadi rambutnya keriting, mirip dengan ibu, tetapi hidungnya mirip dengan ayah. Nah, sekianlah penjelasan Ibu mengenai pembelahan meiosis. Pada video pembelajaran nanti, kita akan masuk ke pembahasan alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.